Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Kita berdoa dulu sebentar ya untuk firman Tuhan ya. Baik. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini untuk kesehatan, untuk berbagai hal yang Kau berikan pada kami Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, berikan kami hati seperti tanah yang baik, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kehidupan kami. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih, urapi hamba-Mu ini, sehingga apapun yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, senang sekali kita bertemu kembali hari ini. Topik firman Tuhan hari ini adalah 7 janji Allah. Nah, sama seperti yang kita saksikan tadi sama-sama, apa yang terjadi hari-hari akhir ini, ada pandemi corona dan lain-lain sebagainya gitu. Lalu bagaimana sikap kita gitu ya. Sikap kita memang yang pertama supaya kita ini tidak dikuasai oleh ketakutan. Meskipun tidak dikuasai oleh ketakutan, tetap kita harus waspada, betul ya? Ya, waspada artinya tetap jaga prokes, jaga kesehatan. Kalau tidak perlu nggak usah keluar, kecuali kalau memang itu tuntutan pekerjaan. Ya, itu pun pakai masker gitu ya. Kalau perlu double masker juga tidak apa-apa gitu. Jadi satu masker yang standar, depannya lagi masker kain. Nah, seperti itu. Terus tetap berdoa, tetap minum vitamin, prinsipnya seperti itu. Dan jangan kumpul-kumpul ya, Bapak Ibu ya. Kalau bisa jangan kumpul-kumpul gitu loh. Ada arisan, ada nikahan. Nah, ini sangat berbahaya gitu. Dan makan bersama dengan orang yang di luar, yang serumah dengan kita, yaitu dihindari. Ya. Nah, kalau dengan serumah dengan kita ya enggak apa-apa, itu pasti aman gitu. Nanti kita saling mendoakan ya. Baik, nah untuk melihat situasi yang ada, kita perlu melihat hari ini adalah 7 janji Allah. Ini yang akan menguatkan kita, ini yang akan memberikan kita ketenangan dan kedamaian di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Apa saja janji Allah itu? Mari kita akan buka sama-sama. Janji Allah itu sangat banyak, tapi hari ini kita hanya bahas 7 saja ya. Nah, yang pertama kita buka sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, tentu sudah sering ya. Saya pun juga sudah sering membicarakan hal ini. Nanti ada beberapa ayat. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Tidak apa-apa, makin sering kita mendengar, semakin baik. Nah, sambil dilihat nanti boleh dicatat. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, di dalam ayat 1 Korintus ayat 13 ini ada setidaknya 4 janji Allah gitu ya. 4 janji ini apa? Yang pertama janjinya adalah bahwa pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa dan tidak melebihi kekuatan manusia. Pencobaan itu dapat kita samakan dengan persoalan hidup, dengan kondisi yang saat ini ada, katakanlah kondisi pandemi gitu ya. Lalu kadang-kadang kita mengalami sakit, keluarga kita mengalami sakit, lalu ada persoalan apa? Persoalan perekonomian kadang manusia, kalau tadi persoalan kesehatan dan berbagai hal lainnya. Tetapi Tuhan janji, tapi janji ini khusus bagi kita, anak-anak Tuhan, ya. Janjinya pertama bahwa berbagai hal yang kita alami itu yang pertama bisa dipastikan itu pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Artinya apa? Artinya kalau Tuhan itu izinkan kita mengalami, itu artinya Tuhan sudah ukur, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ya Bapak Ibu, jadi kita tidak sendiri, Tuhan itu, mata Tuhan setiap hari melihat kita satu persatu. Dan mata Tuhan itu kalau lihat kita tuh detail, kehidupan kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, apapun yang kita alami Tuhan itu mengawasi kita setiap hari. Jadi kita percaya bahwa apapun yang kita alami itu tidak akan
pernah melebihi kekuatan kita. Tuhan sudah ukur. Amin. Ini janji Tuhan yang bisa membuat kita tenang. Janji yang pertama ini. Nah, janji yang kedua, sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ya, Allah setia. Itu dia. Kadang manusia bisa tidak setia. Manusia bisa janji sama kita, tapi kadang-kadang bisa melupakan janji itu. Atau kadang-kadang moodnya berubah, dia tidak jadi deh gitu loh. Ya, misalkan ngajak apa, yuk tak traktir. Nah, ini misalkan dulu sebelum pandemi ya, yuk saya traktir gitu. Itu pikirannya lagi happy itu. Tapi pas dia lagi ada masalah, moodnya berubah, kita nagih, mana traktirnya? Nggak jadi. Males, nggak jadi lah. Manusia bisa berubah, nggak setia. Manusia bisa bosan juga kadang-kadang. Kalau kita punya masalah, kita curhat sama teman kita, sama tetangga kita, sama siapa. Kadang-kadang, bosan gitu. Tetapi Tuhan itu setia. Setia itu dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan dia tidak pernah bosan. Jadi Bapak Ibu kalau punya persoalan, datanglah sama Tuhan. Nah, tadi betul tuh kata Pak Barlin atau Pak Tommy ya, bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat, sudah akhir zaman nih ya, karena itu kondisinya diizinkan seperti ini gitu ya. Prinsipnya adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah sangat dekat. Nah, kita harus bersiap diri. Yang penting kita dekat sama Tuhan. Nah, gitu. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan, kita tenang ya. Ya, intinya apa? Janji yang pertama, pencobaan itu biasa, Tuhan sudah ukur. Yang kedua, Tuhan itu setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi datang sama Tuhan, berdoa, curhatlah sama Tuhan, dia tidak akan pernah bosan. Amin. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, janjinya adalah tadi karena ia setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Nah, Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Artinya, semua hal yang Tuhan izinkan terjadi itu di bawah izinnya dia, di bawah kontrolnya. Ya, dia kalau Tuhan lihat, wah itu sudah melebihi kekuatan kita nih, dia tidak akan biarkan. Gitu. Jadi dia mengawasi, sama seperti Bapak mengawasi anak-anaknya, sama seperti kita mengawasi anak-anak kita. Kalau sudah bahaya, kita tidak akan biarkan. Nah, anak-anak kita waktu belajar berjalan, ya kita biarkan kan dia berjalan, ya saya pernah cerita ya, kita biarkan dia latihan berjalan, tapi kalau sudah mulai bahaya, mulai jatuh, mulai manjat-manjat tempat tinggi ya kita, jangan gitu ya. Ya Tuhan juga sama, ya. Lalu kalau ada kesulitan datang ke hidup kita, Tuhan tidak akan membiarkan itu melebihi kekuatan kita. Dan yang keempat, masih 1 Korintus 10 ayat 13, janjinya apa? Pada waktu kamu dicobai, nah ini dia, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah itu janjinya Tuhan. Yang memberikan jalan keluar siapa? Tuhan. Tuhan akan memberikan kita jalan keluar. Jadi kita pasti bisa menanggungnya. Kesulitan apapun itu pasti ada jalan keluarnya. Karena apa? Karena Allah setia. Karena apa? Karena itu janji Tuhan. Nah, masih ada 3 lagi. Janji 4 ini kita ingat-ingat. Ya, jadi janjinya Tuhan yang pertama bahwa semua hal yang kita alami, pencobaan yang kita alami, itu pencobaan biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Lalu yang kedua, janji Tuhan adalah Tuhan itu setia, dia tidak akan pernah membiarkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi. Gitu. Paling selama ini yang ada ya kita yang meninggalkan Tuhan, betul nggak? Kita malas berdoa, malas baca Alkitab, gitu. Tapi Tuhannya tetap setia, gitu. Jadi kita tetap setia. Lalu yang ketiga, apa tadi? Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dia tidak akan membiarkan. Ya, dia secara sengaja menjagai kita. Dan yang keempat, pada waktu kamu dicobai, Tuhan janji apa? Ia memberikan jalan keluar. Pasti bagi anak-anak Tuhan, pasti ada jalan keluarnya. Syaratnya dekat sama Tuhan, kita berdoa, kita minta pada Tuhan kalau ada kesulitan apapun. Jangan bersandar pada manusia. Ya, misalkan ada yang sakit, kita datang sama Tuhan. Tuhan, oleh bilut-bilurmu, aku sudah disembuhkan. Atau oleh bilut-bilurmu, anakku sudah disembuhkan. Dan kita terima itu dengan iman. Amin ya. Nah, lalu berikutnya, masih ada 3 janji lagi. Kita lihat janji yang kelima. Mari buka sama-sama.
di dalam Yohanes 14 ayat 16. Nah, yuk buka sama-sama di dalam Perjanjian Baru Yohanes 14 ayat 16. Nah, sambil dibuka ya. Ini adalah janji Tuhan yang kelima. Baik, saya akan bacakan. Nanti Bapak Ibu boleh catat. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus menjanjikan seorang penolong untuk menyertai kita selama-lamanya. Penolong itu siapa? Nah, penolong itu adalah Roh Kudus, ya. Nah, Bapak Ibu, di dalam diri kita saat ini itu ada Roh Kudus. Roh Kudus diam di dalam roh kita. Ya, Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Itu Roh Tuhan sendiri. Ya, Bapak Ibu bayangkan, Tuhan yang menciptakan langit bumi, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha mengetahui itu bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia malah tinggal di dalam roh kita. Jadi di dalam diri Bapak Ibu dan saya itu ada Tuhan. Tuhan diam di dalam roh kita. Jadi meskipun seolah-olah kadang-kadang kita menjalani kehidupan itu, ya Tuhan, kok aku ngalami masalah seperti ini. Kadang kita merasa berat, kadang kita merasa kok kayaknya tidak ada yang support saya ya, manusia. Nah, tetapi kita ingat janji Tuhan hari ini kelima. Roh Kudus, Roh Tuhan ada dalam diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, karena Roh Kudus ada dalam diri kita, jadi kita kalau ada apa-apa berkomunikasilah dengan Roh Kudus. Berbicara sama Tuhan yang ada dalam diri kita. Bisa nggak Roh Kudus diajak bicara? Bisa. Karena Tuhan bilang apa? Seorang penolong. Artinya Roh Kudus itu pribadi. Dia bisa diajak bicara. Ya, setiap saat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang bekerja, sedang nyetir sendiri, sedang sendirian, boleh ngomong. Panggil dia, Roh Kudus, aku mau bekerja hari ini. Ya, lindungi aku ya Tuhan, bimbing aku ya Tuhan. Boleh bicara sama Roh Kudus, karena Roh Kudus itu Tuhan. Ya, jadi Tuhan kita itu satu, tapi pribadinya tiga. Yang pertama siapa? Allah Bapa. Yang kedua Tuhan Yesus. Dan yang ketiga itu Tuhan Roh Kudus. Tapi Allah kita bukan tiga. Allah kita satu, tapi pribadinya tiga. Yang tinggal dalam diri kita itu Roh Kudus. Jadi boleh kita berbicara sama Roh Kudus. Dalam hati boleh, ngomong boleh. Ya, setiap saat. Roh Kudus, saya sedang punya rencana ini. Boleh ya Roh Kudus gitu. Nah, Roh Kudus, anakku sakit. Aku berdoa ya sama Tuhan. Nah, boleh. Berdoa ke Tuhan Yesus boleh. Nah, boleh tanya boleh. Atau ngobrol, Roh Kudus, anakku sakit, sembuhkan ya Tuhan. Boleh. Ya, ibu-ibu yang sedang di rumah, sedang masak, Roh Kudus, engkau bersama-sama aku ya. Berbicaralah sama Roh Kudus ya. Lalu berikutnya, janji Dia, ini yang kelima ya. Bapak Ibu tidak sendirian. Amin. Amin ya. Berikan jempolnya. Kalau yakin ada Roh Kudus ada dalam diri kita. Wah, haleluya. Dan janji Dia yang keenam, mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 26. Ya, dua janji ya. Roma 8 ayat 26. Ya, ini perjanjian baru juga. Ini surat Roma ditulis oleh Rasul Paulus. Roma 8 ayat 26. Saya akan bacakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohnya besar, ini berbicara Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang tadi kita bicarakan, tinggal dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu senantiasa membantu kita dalam kelemahan kita. Setiap manusia kadang punya kelemahan. Demikian juga dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Nah, tapi janjinya apa? Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Saat kita mengalami kesulitan, misalkan ada pekerjaan, aduh kok sepertinya pekerjaan ini berat sekali ya. Saat menangani karyawan atau menangani klien-klien yang sepertinya susah, secara manusia, aduh kayaknya tidak mungkin deh, susah. Tetapi Bapak Ibu berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Atau boleh sebut Roh Kudus, Engkau yang memampukan saya.
Sehingga Bapak Ibu akan dimampukan. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak sendirian. Ada apapun janjinya Tuhan seperti ini. Atau Bapak Ibu boleh ngomong, Tuhan, Engkau berjanji bahwa Engkau ada di dalamku. Engkau selalu membantu aku di dalam kelemahanku. Nah, pasti dimampukan. Ya. Nah, berikutnya apa nih? Yang keenam. Tadi membantu kita dalam kelemahan kita. Lalu berikutnya apa? Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bapak Ibu pernah karena mengalami persoalan yang sangat beratnya, berdoa itu susah rasanya. Duh, mau ngomong gimana? Karena saking takutnya, saking sedihnya, mau berdoa tidak bisa. Ya. Nah, kalau dalam kondisi itu yang harus kita lakukan apa? Kita ingat ini. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rohnya besar, betul ya hurufnya ya? Berbicara Roh Kudus. Roh Kudus itu mendoakan kita juga setiap hari kepada Allah. Jadi tidak perlu khawatir. Ketika Bapak Ibu punya masalah berat dan hanya bisa nangis, nangis saja tidak apa-apa. Dia mengerti kita. Yesus itu mengerti kita. Ya, Yesus mengerti kita. Kita nangis, Yesus ngerti. Ya, kita sedih, Yesus itu bisa merasakan. Ya, kadang doa, aduh Tuhan, aku lagi nggak bisa berdoa. Tidak apa-apa. Sedih, ngomong aja, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Cukup itu aja. Saya pernah mengalami kesulitan yang sangat berat. Barangkali saya dulu pernah cerita ya. Kesulitannya itu saya dulu pernah bangkrut. Ya, saya punya lembaga bimbingan belajar. Itu muridnya berkurang banyak waktu itu. Sedangkan guru-guru banyak, karyawan banyak, nggak bisa bayar. Setiap tanggal 15 itu saya pusing. Sampai saya jual mobil, menggadekan laptop gitu ya. Terus sudah ditagih setiap tanggal 15. Gajian tanggal 30, setiap tanggal 15 sudah pusing saya. Karena uang tidak ada gitu ya. Sampai akhirnya ya saya ke kantor itu naik busway karena mobil sudah saya jual. Dan singkat cerita saat itu saking beratnya masalah saya tidak bisa ngomong lagi. Nggak bisa berdoa panjang lebar. Doa saya cuma bisa gini, Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Cuma bisa gitu aja. Ya, tapi Tuhan tahu, Tuhan mendengar dan Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Apapun persoalan yang Bapak Ibu alami, janji Tuhan yang menyertai kita. Janji Tuhan yang memberikan kita jalan keluar. Janji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita membantu kita dalam kelemahan. Janji Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu yang sudah mendapatkan karunia bahasa roh, saat dalam kesulitan, saat dalam kendala apapun, berbahasa rohlah. Saya pun juga sama, kadang-kadang pas nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, sering berbahasa roh. Ya, saya dorong Bapak Ibu yang belum mendapatkan karunia bahasa roh untuk berdoa minta kepada Tuhan supaya bisa berbahasa roh. Kiaralama santana ya karalama santana ya karalama santana. Nah seperti itu. Nah Bapak Ibu, kita perlu berserah kepada Tuhan. Ya, yang belum bisa bahasa roh nanti berdoa karena itu Roh Kudus yang berdoa buat kita. Nah, nanti kita doakan ya. Baik. Lalu yang terakhir, apa janjinya Tuhan nih? Ya. Yang ketujuh, kita buka di dalam Perjanjian Lama, kitabnya Yesaya 46 ayat 4. Ya, buka Yesaya 46 ayat 4. Yesaya 46 ayat 4. Nah, ini ayat terakhir ya. Oke, Bapak Ibu catat dan ini kita jadikan ayat hafalan kita ya. Nanti dalam seminggu ini tolong dihafalkan ya. Mau tidur pas sambil kerja tolong dihafalkan Yesaya 46 ayat 4. Nah, dihafalkan ya nanti ya. Saya akan bacakan Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin. Nah, ini janji Tuhan kepada kita bahwa sampai masa tua kita, sampai masa putih rambutnya, dia tetap setia. Bahkan dikatakan dia menggendong kita. Nah, dia tidak sekedar menggandeng, tapi dia bahkan menggendong. Sama seperti kita terhadap anak-anak kita yang masih kecil, kita gendong. Saat lagi nangis, anak kita, ingat ya, anak kita masih kecil, saat nangis, kita gendong. Nah, pas kita gendong,
Dia tenang nanti kadang-kadang ya, karena dia merasakan kehangatan papa dan mamanya. Dia merasakan ada perlindungan yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan juga sama. Ketika kita takut, ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami khawatir, dia menggendong kita. Ya, bayangkan saat ini tangan Tuhan Yesus yang berkuasa itu menggendong kita. Nah, bayangkan ketika kita sedih, bayangkan dia menggendong kita. Dan dia bilang, nah aku tidak sendiri, aku bersama-sama kamu. Kamu tidak sendirian. Anak kita juga sama. Ketika nangis, itu dia takut, dia sedih. Ketika dia nangis, kita gendong, dia tenang. Karena dia merasakan, oh ada papa mamaku. Oh aku di dalam perlindungannya. Tenang. Dan ketika anak kita gendong, dia bisa mendengarkan suara detak jantung kita. Dia tenang. Bayangkan ketika dalam masalah, Tuhan Yesus menggendong kita, dan kita pun rasakan detak jantungnya yang begitu mengasihi kita. Haleluya. Dan dia janji, aku telah melakukannya. Dia telah melakukan dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dia bilang apa? Dan mau menanggung kamu terus. Tuhan Yesus mau. Ya, ini apakan ya ayatnya? Yesaya 46 ayat 4. Dia gendong kita dan dia mau menanggung kita terus. Dia tidak bosan. Terus dia menanggung kita. Ya, jadi apapun persoalan kita, saya simpulkan ingat akan janji Allah ini. Ya, janji Allah yang pertama apa? Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bentar saya buka ya. Kita ingat-ingat, saya simpulkan. Yang terakhir, 1 Korintus 10 ayat 13, janji Allah yang pertama, pencobaan yang kita alami pencobaan biasa. Tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, Allah setia. Yang ketiga, dia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Yang keempat, dia akan memberikan kita jalan keluar. Lalu yang kelima, dia memberikan kita Roh Kudus. Dia tinggal dalam diri kita. Seorang penolong, dia menolong kita. Yang keenam, Roh Kudus, yaitu Allah yang ada dalam diri kita, membantu kita dalam kelemahan. Dan mendoakan kita juga setiap hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dia setia. Dia mau menggendong kita dan mau menanggung kita terus. Amin. Berserah pada Tuhan. Yuk, saya berdoa dulu buat kita semuanya. Lalu nanti saya serahkan ke Pak Peri. Dan nanti serahkan kembali ke saya untuk doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah janji-janji-Mu itu selalu kami ingat Tuhan. Sebab Engkau setia. Bagi saudara-saudaraku yang hari ini di sini, hamba-Mu tidak tahu persoalan apa yang mereka hadapi Tuhan. Entah persoalan ringan, entah persoalan berat. Tapi kami percaya Engkau Allah kami yang setia, Allah yang senantiasa mau menggendong kami dan mau menanggung kami. Berikan saudara-saudaraku ini kekuatan Tuhan. Persoalan seberat apapun kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Tidak ada yang mustahil. Tuhan, berikan perlindungan-Mu kepada saudara-saudaraku ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Dan lindungi kami semuanya Tuhan, dimanapun kami berada. Lindungi kami dari virus corona dan penyakit apapun. Terima kasih. Kami juga berdoa Bapa, bagi saudara-saudaraku yang belum mendapatkan karunia berbahasa roh. Hamba berdoa supaya malam hari ini Kau berikan kerinduan pada saudara-saudaraku ini untuk mendapatkan bahasa roh. Dan Kau berikan karunia itu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Jika acara ini memberkati saudara, klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar saudara mendapatkan informasi ketika saya membagikan video-video terbaru. Dan ingatlah selalu untuk share kepada saudara-saudara yang lain agar menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.